Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Indri Faizal Rohman, ada Nia Nurhayati, ada Nida Bismillah, dan saya sendiri Silvi Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat dengan judul Pengembangan Instrumen Evaluasi Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Agus Saiful Anwar MPD. Adapun agenda presentasinya yaitu ada pembukaan, ada penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut ke sesi kedua yaitu penyampaian materi. Apa itu tes? Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Tes pada dasarnya adalah alat ukur atribut psikologis yang objektif atas sampel perilaku tertentu. Dalam psikologi, tes dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Tes yang mengukur inteligensia umum yang dirancang untuk mengukur kemampuan umum seseorang dalam suatu tugas. 2. Tes yang mengukur kemampuan khusus atau tes bakat yang dibuat untuk mengungkap kemampuan potensial dalam bidang tertentu. 3. Tes yang ditujukan untuk mengukur prestasi yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan aktual sebagai hasil belajar. 4. Tes yang mengungkap aspek kepribadian atau personality assessment yang bertujuan mengungkap karakteristik individual subjek dalam aspek yang diukur. Berdasarkan tahapan atau waktu penyelenggaraan, jenis tes dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tes masuk atau entrance test. Tes masuk diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran dimulai. Sama dengan tes seleksi, tes masuk diselenggarakan untuk menentukan apakah seorang calon dapat diterima sebagai peserta program pengajaran karena ia memiliki jenis dan kemampuan yang dipersyaratkan. Yang kedua ada tes formatif. Tes formatif dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung atau progres. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran sampai tahap tertentu. Informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah program pengajaran berjalan sesuai dengan format yang ditentukan sehingga dipertahankan, atau program pembelajaran memerlukan perubahan atau penyesuaian. Hasilnya berguna untuk memperbaiki strategi mengajar. Yang ketiga ada tes sumatif. Tes sumatif diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan atau total. Konsekuensi dari tes yang menekankan hasil pengajaran secara keseluruhan, maka item tes sumatif atau bahan cakupannya meliputi seluruh materi yang telah disampaikan. Tes sumatif diberikan di akhir suatu pelajaran atau akhir semester. Hasilnya untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Tingkat keberhasilan dinyatakan dengan skor atau nilai, pemberian sertifikat, dan sejenisnya. Jenis tes terakhir ada prates dan postes. Untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang siswa di awal program pengajaran, kadang-kadang diselenggarakan prates. Hasil prates digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa pada awal program pembelajaran. Kemajuan yang dicapai bisa dilihat dari perbandingan hasil prates dengan hasil tes yang diselenggarakan di akhir program pelajaran atau post-tes. Selanjutnya ada non-tes. Alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar non-tes terutama digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkenaan dengan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik daripada apa yang akan diketahui dan dipahaminya. Dengan kata lain, alat pengukuran seperti itu terutama berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan indera. Selanjutnya ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu ada instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, ada instrumen evaluasi hasil belajar afektif, dan ada instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Langsung aja, yang pertama analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar kognitif. Pada umumnya, hasil belajar kognitif dinilai dengan tes. Tes dalam bentuk butir-butir soal sebelum digunakan hendaknya dianalisis terlebih dahulu agar memenuhi syarat sebagai alat evaluasi yang memiliki kualitas tinggi.
Adapun cara menganalisis butir-butir tes tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu 1. Analisis tes secara teoritik atau analisis kualitatif. Yang kedua, ada validitas teoritis atau rasional. Selanjutnya, ada analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar afektif. Analisis instrumen penilaian afektif juga sama seperti halnya instrumen penilaian kognitif dan psikomotor, dalam arti dapat dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif atau analisis empirik. Nah, yang ketiga, analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Analisis instrumen hasil belajar psikomotor juga dapat dianalisis secara teoritik atau analisis kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Nah, prosedur standar pengembangan instrumen pada bidang psikomotor pada hakikatnya hampir sama dengan bidang kognitif. Prosedur standar tersebut yaitu 1. Identifikasi tujuan dan kawasan ukur. 2. Mengkaji secara teoritik dan praktik performasi maksimal yang diharapkan. 3. Menentukan indikator-indikator penilaian. 4. Menjabarkan indikator-indikator penilaian menjadi instrumen penilaian yang terdiri dari lembar penilaian dan rubrik. 5. Uji keterbacaan instrumen oleh pengguna. 6. Uji coba pengadministrasian. Dan 7. Analisis data untuk mengetahui indeks validitas dan reliabilitas data. Sekian presentasi dari kami. Marilah kita tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Saiful Anwar MPD dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.